Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Miss Yubi harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, hari ini Miss Yubi mau review sedikit materi bahasa Inggris yang kemarin sudah kalian pelajari bersama Bunda di rumah. Hari ini Miss Yubi mau review lesson 12, lesson 12, dan lesson 13 atau lesson 13. Sebelum kalian LSM, Miss Yubi harap kalian lihat video ini dulu ya, supaya kalian bisa lebih paham. Oke? Nah, yang pertama adalah tentang she is beautiful. Nah, di sini Miss Yubi mau review sedikit tentang lesson 12 ini. Di sini kita akan belajar tentang adjective. Adjective artinya kata sifat. Contohnya apa aja Miss Yubi? Beautiful, lazy, handsome, smart. Beautiful apa artinya? Ya, benar, cantik. Handsome itu artinya tampan, lazy, malas, dan smart, cerdas. Ingat ya, smart sama clever beda. Smart cerdas. Nah, kalau clever itu cenderung ke pintar. Jadi kalau smart ini dia nggak cuma pintar di pelajaran, tapi juga pintar di olahraga, terus pintar dalam bidang lainnya. Nah, kalau clever biasanya tuh pintarnya di pelajaran gitu. Biasanya dia pintarnya tuh di satu hal doang gitu. Sedangkan smart itu pintarnya di segala hal, cerdas gitu. Nah, selanjutnya ada conjunction. Conjunction artinya kata sambung atau kata hubung, ya. Yang dimaksud dengan kata sambung atau kata hubung di sini adalah and atau but. Kita hari ini belajar and sama but dulu aja ya. Nah, Miss, apa sih perbedaannya and dan but? And itu digunakan untuk kata yang sejenis. Misalnya ada satu kalimat, isinya clever dan strong. Clever dan strong. Nah, kedua kata ini kan sama-sama bagus, sama-sama positif gitu. Maka kalian bisa menggunakan and sebagai kata hubungnya. Clever and strong. Ya. Jadinya adalah clever and strong. Itu ya. Jadi kata sambungnya itu and. Sedangkan but itu digunakan untuk kata yang berlawanan. Misalnya smart dan messy. Smart sama messy ini kan beda. Kalau smart itu kan cerdas, messy berantakan. Yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Berlawanan kan? Maka pakainya adalah but. Jadi kita tulis di sini smart but messy. Sama seperti bawahnya, strong, small. Strong itu kan kuat. Orang yang kuat itu biasanya kan yang besar-besar. Nah, tapi di sini tuh small, kecil. Dia kuat, dia kecil. Kan tidak sejenis, berlawanan. Maka strong menggunakan but juga. Kalau kata yang mendampingnya small. Jadi strong but small. Tapi Miss, kan orang kecil juga bisa aja dia kuat. Emang betul sih, tapi kan pada umumnya yang strong itu yang big, biasanya big itu lebih strong. Makanya kenapa pakai but, karena strong dan small ini berlawanan gitu. Oke? Selanjutnya kita coba di sini ya, menggunakan kalimat. Ada kalimat he is smart. Dia cerdas. He is clean. Dia bersih. Smart dan clean itu sejenis atau tidak? Ya, benar sekali, sejenis. Kalau sejenis, maka kalian tulis di sini. He is-nya kan ada dua. Kalian jadiin satu aja. He is-nya jadiin satu. Jadi he is. Nulisnya satu aja, gitu, oke? Nah, terus kalian tulis kata sifat yang pertama, smart. Pindahin sini. Terus kalian tulis kata hubungnya. Tadi kalau ini sama-sama sejenis berarti and atau but? Ya, pakainya and. Setelah itu kalian tulis deh kata sifat yang kedua, clean. Jadinya he is smart and clean. Kan kalau yang ini tadi kepanjangan ya, he is smart, he is clean. Kita gabung supaya lebih pendek kalimatnya menjadi he is smart and clean. Oke, lanjut ke yang nomor 2. She is beautiful atau cantik. She is messy. Dia cantik, dia berantakan.
sejenis atau berlawanan? Benar, berlawanan, karena cantik itu kan yang positif, sedangkan Messi yang kurang bagus, itu kan beautiful yang bagus, Messi yang kurang bagus, maka berlawanan. Kita tulis tuh she is-nya, kita gabungin, tadinya kan ada dua, kita jadiin satu aja, jadi she is. Kita tulis kata sifat yang pertama yaitu beautiful. Nah, terus kata hubungnya apa kalau berlawanan? Ya, pakainya but. Lalu kita tulis kata sifat yang kedua, messy. She is beautiful but messy. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, we are young. Kita muda. We are energetic. Kita penuh semangat. Keduanya merupakan kalimat yang sejenis atau berlawanan? Berlawanan atau sejenis? Ya, benar banget. Sejenis. Muda, bagus. Energetik, bagus. Maka kata hubungnya adalah, ya betul banget, N. Kita gabungin dulu ya we are-nya ya, kan ada dua. We are, kata sifat yang pertama adalah yang, kata sambungnya N, dan kata sifat yang kedua energetic. Oke? Nah, selanjutnya Miss Yubi mau ngebahas tentang penulisan kalimat. Jadi pas kemarin Miss Yubi periksa worksheetnya, itu masih ada beberapa yang salah dalam penulisan kalimat. Oke, jadi ngartinya udah benar nih, tapi ternyata penulisan kalimatnya masih keliru. Jadi di sini Miss Yubi ulang lagi ya, kita bahas bareng-bareng. Diawali dengan subjek. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it, dan nama orang. Kita udah sering banget belajar ini di sekolah, ya kan? Nah, lanjutkan dengan to be. Ada am, are, dan is. Am digunakan untuk I, are untuk you, they, we, is untuk she, it. Kita udah sering banget belajar subjek dan to be, jadi Miss berharap kalian gak lupa ya. Selanjutnya ada kata sifat yang pertama. Misalnya clever, strong, pretty, tall. Ini cuma contoh doang, misalnya aja gitu ya. Dilanjutkan dengan and atau but, tergantung kata sifat yang seperti Miss Yubi jelaskan sebelumnya. Dilanjutkan dengan adjektif dua atau kata sifat yang kedua, messy, small, young. Oke? Nah, di sini kita langsung aja bikin kalimatnya. Misalnya ada perintah membuat kalimat dengan kata sifat tall dan small. Oke, kita lihat yang pertama adalah subjek. Miss Yubi mau pilih I. Misalnya ya. Maka Miss Yubi tulis di sini I. Terus Miss Yubi juga mau pilih, kita lihat di sini I. Terus kita lihat di sini I, to be-nya apa? M. Maka setelah I, kita langsung tulis am, I am ya, karena habis subjek to be kan, dari sini loncat ke sini, I am. Lanjut ke sebelahnya, kata sifat yang pertama. Kita lihat di soal, kata sifat pertamanya apa? Tall. Maka tulis di sini tall. Kita lihat ke sebelahnya lagi, and atau but. Nah, ini tergantung kata sifatnya. Sekarang kita lihat soalnya, ada tall sama smart. Mereka sejenis atau berlawanan? Ya benar, sejenis. Tinggi dan pintar, tinggi dan cerdas, sama-sama bagus kan? Maka kata hubungnya adalah N. Tulis N-nya di sini. Jadi I am tall and yang terakhir kita lihat kata sifat yang kedua. Kata sifat yang kedua adalah smart. Maka tulis smart. Subjek to be, adjektif pertama, and atau but, adjektif kedua. Subjeknya I, to be-nya am, kata sifat pertamanya tall, and atau but, di sini and karena kata sifatnya sama sejenis. Dan terakhir adjektif kata sifat kedua, smart. I am tall and smart. Selesai deh. Gitu. Nah, kemarin itu ada beberapa yang nulisnya seperti ini. He, tall, and keen. Subjeknya udah ada, betul. To be-nya nggak ada. Kata sifat pertamanya betul, and atau but-nya betul, kata sifat keduanya betul. To be-nya yang kurang, harus pakai to be, oke? Nah,
Selanjutnya, Cibi, gimana kalau misalnya kata sifatnya cuma satu? Nah, kalau kayak gitu, maka kita lihat di soalnya. Biasanya soalnya seperti ini nih. I am a student, I am smart. Yang pertama bukan kata sifat, ya kan? Student itu kan nama profesi, siswa. Sehari-hari dia sebagai siswa. Sedangkan smart kata sifat, cerdas. Maka caranya adalah, pertama kita gabung I am-nya yang ada dua menjadi satu. Ya, menjadi ini aja. Kita datang atas dulu ya. Oke. Terus kalau udah, kita pilih student-nya. Sama kayak tadi, kalimat pertamanya pindahin. Terus baru pindahin kata sifat yang kedua, yang selanjutnya. Kata sifatnya gitu, kalimat di kalimat kedua. Kita pindahin. I am a student smart. Udah gitu misi bisa selesai. Tapi sayangnya ini salah. Kenapa salah? Jadi kalau kita menuliskan kata sifat yang cuma ada satunya lagi misalnya profesi, misalnya seperti ini ya, maka harus dibalik. Misi pernah jelasin ini sebelumnya ke kalian kalau kalian masih ingat. I am a student smart. Dibalik, smartnya duluan, studentnya belakangan. Jadi I am a smart student. Aku adalah murid yang cerdas. Bukan cerdas yang murid, tapi murid yang cerdas. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu sering dibolak-balik kalimatnya. Kalau mau diartiin ke bahasa Indonesia ya. Aku adalah seorang, jangan lupa lo O-nya lo. Dia ada dari sini tuh, diajak O-nya. Aku adalah murid yang cerdas. Dibalik ya, bukan student smart, tapi smart student. Contoh kedua, itu adalah it is a cat, it is cute. Oke. Kita gabungin kalimatnya dengan menulis it is yang tadinya ada dua menjadi satu. Selanjutnya, ketika it is-nya udah digabung jadi satu, maka yang selanjutnya adalah tulis kalimat yang keduanya dulu, kata yang keduanya dulu seperti Miss tadi bilang. Smart dulu baru student. Smart dulu baru student. Ya. Sama juga cute dulu baru cat. Tapi e-nya itu tetap ya. Jadi udah selesai it is-nya nih, e-nya kita tulis. Ya kan? Harusnya kan a cat cute ya. A cat cute. Tapi kayak Miss B bilang tadi, dibalik, ditukar. Jadi tadinya a cat cute menjadi cute-nya di depan, kita di belakang. Jadi a cute cat. It is a cute cat. Yang ditukar cuma katanya doang. Katanya saja. E-nya itu tetap berada setelah it is, setelah to be. Ya. It is a cute cat. Itu atau ini adalah seekor kucing yang imut. Oke. Selanjutnya misalnya ada they are teachers, they are kind. Mereka adalah guru-guru, mereka baik. Jadi are, is atau am itu bisa diartikan adalah, bisa juga tidak disebutkan artinya. Ya, mereka adalah guru-guru, mereka baik. Nah, selanjutnya kita gabungin tuh they are-nya. Jadi satu. Terus habis itu diapain lagi ayo? Nah, selanjutnya adalah ditulis kata sifatnya dulu. Kata yang kedua, kind. Kita langsung balik ya. Kind taruh sini, not. Teachers-nya taruh di belakang. So, not. Jadi they are kind teachers, bukan they are teachers kind. Itu salah ya. Itu salah, yang benar adalah they are kind teachers. Mereka adalah guru-guru yang baik. Oke? Selanjutnya kita akan belajar lesson 13. At the supermarket. Ngapain sih di supermarket? Ya, biasanya kita di supermarket belanja, ya kan? Beli sesuatu gitu misalnya. Nah, kita harus belajar dulu bagaimana cara menyebutkan harga dan menyebutkan nama-nama benda di supermarket. Nah, Miss B udah nulis contohnya di sini. Misalnya ketika kamu ke supermarket terus kamu mau nanya sama mbaknya, Mbak ini harganya berapa? Mas ini harganya berapa? Maka kalimatnya adalah how much. How much is bla bla bla. Bukan berapa banyak, tapi artinya memang berapa banyak, tapi yang dimaksud di sini adalah berapa harganya. Misalnya, Kanaya bertanya, how much is a kilogram of apples?
How much is a kilogram of apples? Berapa harga 1 kilo apel? Atau berapa harga sekilo apel? Ya, dan Zahira jawab, a kilogram of apples is 15,000 rupiah. Oke. Jangan lupa, kalau pertanyaan belakangnya a kilogram of apples, maka ketika menjawab itu harus diawali a kilogram of apples juga. Kalimat yang di belakang ini harus ditulis lagi di bawah sini, di awalan, oke? Nah, a kilogram of apples is 15,000 rupiah artinya apa Miss Yubi? Kita lihat di sini. Kilogram of artinya sekilo atau 1 kilo. Ya. Kilogram of artinya sekilo atau 1 kilo. Ini mesti disingkat ya, kepanjangannya kg itu kilogram. Jadi kalau misalnya kalian tulisannya a kg of atau a kilogram of artinya sama-sama sekilo atau 1 kilo gram. Oke. Apples artinya apel. Kenapa pakai S, Miss? Karena kan sekilo apel itu pasti banyak, lebih dari 1 kan. Makanya kenapa di sini apelnya pakai S ya. Jadi 1 kilo atau sekilo apel is artinya adalah memang. Tapi di sini kan kita ngebahas harga. Jadi di sini is bisa diartikan sebagai harganya. Harganya adalah gitu ya. Sekilo apel harganya 15,000 rupiah. Di bahasa Indonesia adalah 15.000 rupiah. Kok bisa, Miss? Nah, di sini penjelasannya ya. 15 artinya 15. 1000 artinya 1000. Ribuan. Oke? Rupiah itu kalau dalam bahasa Indonesia ya rupiah, artinya mata uang Indonesia, disingkatnya Rp. Ya. Nah, kalau digabungin maka jadilah seperti ini. Rupiah 15.000 atau 15.000 rupiah. Ya, penulisannya kayak gini ya, rupiahnya duluan, baru angkanya. Oke? Nah, Miss, emang cuma ada botol doang? Maaf, emang cuma Miss. Nah, selain kilogram itu masih banyak banget bentuk kata yang lain. Seperti di sini ada a loaf of. A loaf of. A loaf of artinya sepotong. Misalnya a loaf of bread. Sepotong roti. Loaf of bread. Sepotong roti. Ada juga a bottle of. Sebotol. Misalnya a bottle of milk. Sebotol susu. Ya. Miss, a bottle of itu sama aja, misalnya kalau pakai one sama. A bottle of, one bottle of artinya sama-sama sebotol ya. Ini sama-sama betul. Ya, karena itu artinya sebuah atau satu juga sama. One package of artinya satu pak. Misalnya a package of snack, satu pak makanan ringan. Oke, ya, gitu ya. Di sini paham? Kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa diulang lagi video Miss Yubi sampai kalian benar-benar paham sebelum kalian mengisi LSM-nya. Oke? Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Bunda yang sudah membantu anak-anak belajar di rumah. Semangat! Semangat!